Aduh, ini Infinix ini keluarin handphone mulu sampai gue juga udah bingung reviewnya. Gue bahkan sering salah sebut ini ya. Gue sering sebut ini Infinix Hot 50i, tapi enggak ya. Ini adalah Infinix Hot 60i yang harganya ini murah banget ya kalau menurut gue ya. Dengan spesifikasi yang dikasih dan performanya, ini menurut gue handphone bagus banget nih. Apalagi dia juga punya tagline yang namanya performa sadis now with AI. Yang jujur AI yang gue gak terlalu pakai sih. Beneran sadis nggak sih ini performa handphonenya? Nanti kita akan bahas detail di reviewnya, tapi secara pemakaian gue selama 1 minggu, ini handphone lumayan bagus ya. Di luar dugaan nih handphone cakep, dan apalagi kameranya. Ya nggak disangka-sangka kameranya ini, main kameranya bagus nih. Ya nggak usah panjang lebar, langsung kita mulai. Dan gue yakin kalian nggak akan menyesal untuk beli handphone ini. Ini adalah review dari Infinix Hot 60i. Nah, untuk layar sendiri, dia layarnya 6,7 inch. Untuk resolusinya ya standar lah ya. Di harga sini pasti HD nih. Dan dia juga pakai LCD. Untuk refresh rate-nya nggak perlu khawatir nih. Dia udah 120 Hz yang sangat disayangkan. Nggak semua aplikasi dia bisa 120 ya. Yang kalian mesti setting sendiri nih di aplikasi settingnya atau di layar settingan layarnya ya. Dan lucunya sebenarnya di home-nya sendiri dia cuma 90 Hz yang gua nggak tahu kenapa di home-nya nggak dibikin 120 Hz. Untuk brightness sendiri dia udah 700 nits yang udah cukup oke nih kalau pakai di outdoor, udah lumayan jelas ya. Touch sampling-nya juga 240 Hz yang kayaknya ini udah cukup standar. Di 240 Hz ini udah cukup oke nih. Jadi untuk layarnya sendiri untuk casual scrolling ataupun main game udah lebih dari cukup ya. Nah, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Helio G81 ya, yang performa tuh kalian bisa langsung lihat nih berapa. Dan untuk performanya sebenarnya udah cukup oke nih untuk kalian pakai gaming dan juga apalagi ya. Ya untuk chipset gue nggak terlalu bisa banyak bahas karena ya udah Helio G81 udah begitu aja. Nah, untuk varian RAM dan storage-nya, RAM-nya ditemuin satu jenis ya, di 6 GB, dan kalau storage-nya dia ada dua, di 128 dan 256 ya. Kalau 6 GB di handphone kini masih cukup banget ya. Yang penting jangan 4 itu terlalu kecil. Untuk micro SD dia udah bisa 1 TB, dan storage-nya ini sayangnya masih eMMC ya, yang udah pasti ini nggak secepat UFS, tapi selama gue pemakaian udah cukup oke lah. Untuk RAM virtual ya bisa nambah lagi sampai 6 GB, tapi nggak perlu khawatir untuk kualitasnya, yang pasti ini handphone udah cukup ya. Nah, desainnya sendiri dia punya ketebalan di 7,7 mm aja nih, dan beratnya sendiri di 180 gram. Untuk spek lengkapnya ya bisa dilihat ya tadi sebelumnya. Dan selama genggaman gue pakai ini cukup nyaman ya, karena handphone ini juga udah enteng dan nggak terlalu tebel nih. Untuk materialnya kaca depan yang pasti, dan belakangnya masih pakai plastik ya, dan frame-nya juga plastik nih. Selain itu dia juga punya durability tested, bisa tahan jatuh 1,6 meter ya. Nah, untuk warna ini ada banyak banget, ada 6. Kalian langsung lihat sendiri aja nih. Wah, lihat fotonya deh. Yang pasti gue pilih yang paling standar ya, yang warna hitam aja, yang menurut gue hitamnya lumayan cool ya, cakep ya. Tapi kalau untuk desain sebenarnya ini mirip sama HP Infinix 1 jutaan ya. Kayaknya memang untuk secara desain mereka nggak pernah beda jauh nih untuk 1 jutaannya. Dan nggak perlu khawatir, fingerprint juga masih ada nih di bagian kanan ya. Dan dia punya satu tombol khusus yang warna hijau ini nih, yang kalau kalian double klik, double klik atau long press ya, itu kalian bisa langsung buka AI-nya yang pakai DeepSeek nih, si Olax namanya. Nah, untuk konektivitas ya standar aja ya, Wi-Fi masih Wi-Fi 5, dan Bluetooth-nya juga 5,3. Untuk sensor GPS dan lain-lainnya ya masih ada ya. NFC juga masih ada di handphone ini, jadi nggak perlu khawatir ya. Untuk colokan juga ada support OTG ya, dia juga udah pakai USB-C, dan nggak perlu khawatir, jack audio juga masih ada. Untuk FM radio dia ada, dan dia punya fitur lain kayak Air Blaster udah ada nih. Lalu dia juga punya namanya Gyro Pro Navigation ya, yang ini kayaknya buat sensor gyro lebih mantap lagi ya. Nah, untuk baterainya sendiri dia 5160 mAh yang udah pakai teknologi 5-year durable ya. Untuk ngecharge sendiri dia udah dilengkapi sama charging 45 watt ya, yang buat ngecas phone-nya perlu waktu sekitar 1 jaman nih. Selain itu dia punya reverse charging 10 watt. Nah, kalau untuk YouTube playback gue udah coba main setengah jam, cuma berkurang 3% aja nih. Dan kalau main HSR 30 menit dia berkurangnya 10%. Ini standar aja lah ya untuk baterai sini, dan menurut gue ini malah cukup awet. Nah, langsung kita mulai ke kameranya. Kameranya dia 50 megapiksel, wide, udah punya autofocus, aperture-nya di 1,8. Untuk fiturnya dia punya dual LED flash, SDR, dan panorama. Untuk perekaman sendiri dia bisa 2K 30 fps nih maksimalnya ya. Dan untuk kamera depannya ya standar aja, cuma 5 megapiksel, dan ini cukup oke aja untuk pakai video call ya. Nah, untuk hasil kameranya sendiri di harga 1 jutaan ini bagus nih, detailnya masih dapet ya. Tapi kalau untuk malam ya udah jelas, dan kalau untuk video standar aja, yang kalian bisa langsung lihat aja nih.
Oke, jadi ini contoh perekaman dari Infinix Hot 50i ya. Ini di resolusi 1080 30 fps. Tapi dia bisa sampai 2K nih kalau di handphone ini. Ya, dynamic range-nya masih kelihatan sih kalau kita rendah, tapi kalau lagi bawah nggak kelihatan nih. Oke, nggak usah lama, kita langsung coba ke 2K aja. Tapi ini secara detail menurut gue lumayan bagus. Warnanya juga masih natural ya, mirip sama yang gue lihat. Oke, ini kalau contohnya video di 2K-nya ya. 2K-nya juga oke nih. Awalnya ya ada kelihatan dikit-dikit lah ya. Cuman memang nggak ada stabilizer, jadi lumayan getar sih. Cuman untuk hasilnya bisa dilihat nih lumayan detail sih untuk kamera 1 jutaan. Ini 1 juta lebih dikit lagi. Ini mantep banget sih. Tapi memang kalau udah ini dynamic range-nya agak kurang kalau terlalu terang. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya dari Infinix Hot 50i. Dan bisa dilihat ini juga nggak ada stabilizer, dan ini kondisinya 1080 30 fps sih. Untuk kualitasnya cukup oke sih. Dynamic range-nya ya oke lah ya. Dan uniknya dia masih bisa sampai 2K nih. Nanti abis ini gue switch nih ke 2K ya. Dan ini kalau contohnya di 2K 30 fps. Untuk warna detail sebenarnya kalau di siang hari bagus sih. Tapi biasanya kalau kamera kayak gini di malamnya kurang oke ya. Dan abis ini gue bakal coba switch di malam hari. Ya kira-kira gini ya untuk hasil kamera depannya. Cukup oke sih untuk 1 jutaan, bagus banget ini. Oke, ini jadi contoh perekaman Infinix Hot 50i kalau di malam hari ya. Ini di resolusi 1080 30 fps. Ini di luar prediksi ya, kalau noise-nya nggak separah itu ternyata. Atau ini karena lampu toh. Tapi ini iya cukup bagus ini, noise-nya lumayan minim. Ya ada noise lah, tapi ini sangat-sangat jauh dari perkiraan. Biasa kamera 1 juta tuh parah banget noise-nya. Dan ini masih punya detail yang cukup oke sih. Oke, kita ganti ke 2K 30 fps. Nah, ini kalau di 2K 30 fps tuh detailnya juga masih, wah ini lumayan lah. Emang ada noise, tapi ini lumayan. Mungkin yang disayangkan adalah dia kameranya 30 fps saja ya. Ini sebenarnya kalau 60, wah mantap parah ya ini ya. Detailnya lumayan oke ini. Jadi kira-kira beginilah kalau dia 2K 30 fps. Nah ini kalau kamera depannya ya. Ya kalau kamera depan nggak bisa banyak yang diharapkan sih. Kira-kira kayak gini lah. Ya oke aja lah. Gue nggak menyarankan kalian pakai kamera depan sih. Tapi kalau kamera belakangnya masih lumayan bagus. Ya jadi gitu aja. Nah, untuk speakernya sendiri, dia udah stereo nih. Apa? Stereo? Iya, benar. 1 jutaan ini punya stereo. Ini mengejutkan ya sebenarnya. Nah, untuk kualitas suaranya kalian bisa langsung denger nih. Nah, gimana untuk gaming ya? Gaming bisa dibilang standar aja. Ya, kalau kalian buat main daily masih cukup ya. Nah, kalau untuk Honkai Star Rail, dia masih playable ya. Memang ada kadang-kadang bisa stuttering, tapi udah cukup oke lah ini. Untuk Nikkei juga masih playable, tapi memang kalau lagi banyak animasi, ini udah mulai berat nih. Kadang dia bisa stuttering.
Nah, untuk Mobile Legends entah kenapa frame rate-nya cuma stuck di high aja ya. Mungkin ini belum ada update kali ya. Kalau kalian yang udah main udah nemuin update bisa lebih dari high, boleh komen di bawah ya. Nah, Genshin dia bisa lowes 60 fps yang kadang dia bisa frame drop tapi masih playable ya. Nah, Garena Delta Force dia bisa smooth, frame rate-nya juga bisa high yang secara komenin ini masih playable kok. Tapi memang ini kayaknya nggak bisa sampai 60 fps sih. Oke, jadi ini Infinix Hot 50i, gua udah main setengah jam, kita cek suhunya. Untuk di bagian atas, dia sekitar 3839, ini cukup hangat sih. Gue pegang bentar. Well, masih oke lah, tapi emang udah lebih hangat nih. Dan ini kalau di bagian bawah nggak terlalu ya, dia di 33 aja. Ya, yang paling hangat di bagian frame kamera atas nih, 39-an. Sekarang kita cek belakangnya. Nah, kalau untuk belakangan dia di 34, 33, 35, 36. Ya, belakangnya nggak terlalu panas sih, masih di 38 tuh. Kayaknya masih hitungannya oke ya. Ya masih enak sih, nggak separah itu. Jadi kalau untuk suhu dia masih belum terlalu panas, jadi masih oke. Ya, itu dia kalau main HSR 30 menit di Infinix Hot 50i. Nah, untuk OS-nya sendiri udah pasti dia pakai SOS yang udah berbasis Android 15 nih. Jadinya udah cukup mantap yang dia dilengkapi sama banyak AI feature-nya. Tapi untuk AI sendiri standar ya, kayak buat delete AI eraser, ataupun juga kalau kalian mau pakai DeepSeek-nya buat nanya-nanya, ini udah cukup oke nih. Dan selain itu dia punya namanya 48 bulan smooth performance ya. Ini jadi mereka udah Infinix Lab Certified ya, yang katanya nggak bakal lag sampai 4 tahun ya, karena dia bakal dapat update security rutin nih. Jadi ya ini cuma bisa dibuktikan sama waktu ya, kalau HP ini bakal nge-lag atau enggak. Nah, untuk paket penjualannya sendiri, dia ada HP-nya sendiri, charger 45 watt ya, 45 watt. Casing transparan yang casingnya sebenarnya gua tidak terlalu suka ya, karena casingnya ini nggak cover semua nih, dan biasa casing kayak gini nggak cover sampai bagian atas layarnya ya. Yang gue berharap mereka pakai casing karet biasa aja lah, yang silikon itu lebih bagus lah menurut gua. Dan kalau untuk garansinya nggak perlu khawatir, dia garansi 1 tahun nih. Nah, untuk Infinix Hot 60i ini untuk varian 6GB 128GB, dia harga SRP-nya ada di 1.439.000 nih. Sedangkan yang RAM-nya 8 dan storage 256 di harga 1.719 ya. Oke, jadi itu dia review dari Infinix Hot 60i. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini handphone bagus ya. Apalagi kalau untuk varian 128 ini dia di bawah 1,5 juta nih kalian bisa dapat, dan performance-nya mantep, baterainya gede, charging udah 45 watt. Dan kameranya, kameranya masih bagus untuk 1 juta nih. Detail untuk siang hari bagus ya. Kecuali malam ya. Kalau untuk malam biasanya memang ya kurang lah ya, standar HP 1 jutaan. Dan selain itu dia juga dilengkapi sama AI-nya nih, yang gua atau ya apakah kalian sebenarnya beli handphone kayak gini pakai AI nggak sih untuk yang kalian beli HP 1 jutaan? Mungkin bisa komentar di bawah biar gue tahu pendapat kalian ya tentang AI di HP murah kayak gini, atau yang penting kalian punya performance kenceng aja. Oke, jadi itu dia untuk sesuai tagline-nya ya, performa sadis yang menurut gue memang cukup sadis untuk di harga 1 jutaan ya. Dan kalian bakal worth it sih menurut gue beli handphone ini. Tapi tolonglah Infinix, kalian terlalu banyak keluarin varian handphone yang sampai gue udah bingung nih mau review apa. Apalagi sekarang dia udah keluarin Infinix Hot 60 Pro. Lama-lama channel ini nge-review Infinix mulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka bisa dislike. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat bantu sampai ke 1000 subscriber ya. Itu aja dari gua Kelvin dari Teknogeek. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!